Di sebuah desa kecil di tepi hutan belantara, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arka. Namun, takdir mempertemukannya dengan tragedi di usia yang sangat muda. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, meninggalkan Arka seorang diri di dunia. Masih balita, Arka merangkak pergi dari desa, tersesat ke dalam hutan yang gelap dan lebat. Hutan itu memiliki reputasi sebagai tempat yang penuh bahaya, dengan binatang buas berkeliaran. Namun bagi Arka, takdir memiliki rencana yang berbeda. Saat dia terjatuh ke tanah di tengah hutan, menangis karena lapar dan ketakutan, seekor beruang besar berbulu coklat muncul dari semak-semak. Beruang itu, yang bernama Raga, adalah penghuni tua hutan. Ia dikenal sebagai makhluk yang kuat dan ditakuti oleh semua binatang di sana. Namun, Raga juga memiliki hati yang lembut. Ketika ia melihat Arka, nalurinya sebagai penjaga bangkit. Ia mendekati anak kecil itu dengan hati-hati, menundukkan tubuhnya yang besar agar tidak menakuti bocah tersebut. Dengan lembut, ia mengendus tubuh kecil Arka dan mengangkatnya dengan cakar depannya. Malam itu, Raga membawa Arka ke sarangnya di dalam gua yang hangat. Ia berbagi madu yang ia simpan dengan susah payah dan melindungi anak itu dari angin malam yang dingin. Seiring waktu, Arka mulai merasa nyaman dengan kehadiran beruang besar itu. Ia tidak lagi menangis, melainkan tertawa ketika Raga bermain dengannya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi tahun. Raga membesarkan Arka layaknya anaknya sendiri. Ia mengajari bocah itu cara bertahan hidup di hutan. Arka belajar memanjat pohon, mencari buah-buahan, dan mengenali jejak binatang. Namun, Raga tidak hanya mengajarkan kekuatan. Ia juga mengajari Arka pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghormati makhluk lain, dan bersyukur atas apa yang diberikan hutan. Ketika Arka tumbuh menjadi remaja, ia mulai memahami bahwa ia berbeda dari Raga. Ia adalah manusia, dan dunianya mungkin berada di luar hutan. Meski hatinya berat, ia tahu ia harus mencari tahu tentang asal-usulnya dan kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Raga, meskipun merasa kehilangan, mendukung keputusan Arka. Pada suatu pagi yang indah, Raga mengantar Arka ke tepi hutan, tempat ia bisa melihat desa dari kejauhan. Sebelum berpisah, Raga menggeram pelan dan menatap mata Arka, seolah berkata, "Aku akan selalu ada untukmu." Arka memeluk Raga dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Dengan langkah berat, ia melangkah pergi, meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya selama ini. Namun, ia tidak pernah melupakan pelajaran dan kasih sayang yang ia dapatkan dari Raga. Bertahun-tahun kemudian, Arka menjadi pemimpin desa yang bijak. Ia menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, selalu mengingat beruang besar yang mengasuh dan menjaganya di masa kecil. Sesekali, ia kembali ke tepi hutan, berharap bisa melihat sekilas sosok Raga yang berjasa membentuk siapa dirinya hari ini. Bertahun-tahun setelah Arka kembali ke desanya, ia membawa perubahan besar. Ia mengajarkan penduduk desa cara hidup selaras dengan alam, tidak lagi menebang pohon sembarangan atau memburu binatang tanpa alasan. Desa itu tumbuh menjadi tempat yang damai, tetapi di hati Arka, ia selalu merindukan hutan dan sosok Raga. Suatu malam, Arka bermimpi tentang hutan. Dalam mimpinya, Raga tampak gelisah, berjalan di sekitar guanya yang dulu. Arka terbangun dengan perasaan tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke hutan, seperti panggilan dari masa lalunya. Pagi harinya, tanpa ragu, ia memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia membawa sedikit bekal, mengenakan pakaian sederhana, dan berjalan seorang diri. Hutan yang dulu terasa seperti rumah baginya kini terasa lebih sunyi. Arka berjalan melewati pohon-pohon tinggi, sungai jernih, dan gua yang ia kenali sejak kecil.
Ketika ia tiba di tempat di mana ia dan Raga biasa bermain, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Raga, beruang besar yang kini mulai menua, sedang berbaring di bawah pohon yang rindang. Tubuhnya masih kuat, tetapi matanya menunjukkan kelembutan dan kelelahan. "Raga!" seru Arka dengan penuh emosi. Raga membuka matanya perlahan dan mengenali sosok Arka. Beruang itu menggeram pelan, tanda bahwa ia bahagia melihat anak yang dulu ia asuh kembali. Arka berlutut di samping Raga, memeluk tubuh besar beruang itu seperti seorang anak yang memeluk ayahnya setelah lama berpisah. Arka menghabiskan beberapa hari di hutan, merawat Raga dan menghabiskan waktu bersama. Ia berbicara tentang kehidupannya di desa, tentang bagaimana ia menerapkan semua pelajaran yang diajarkan Raga. Beruang tua itu mendengarkan dengan sabar, seolah bangga dengan apa yang telah dicapai Arka. Namun, Arka menyadari bahwa waktu Raga di dunia ini mungkin tidak akan lama lagi. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Raga memutuskan untuk membawa Arka ke tempat yang istimewa. Ia memimpin Arka ke sebuah puncak bukit yang tinggi, tempat mereka bisa melihat seluruh hutan dari atas. Raga menatap bulan dengan penuh ketenangan, lalu menoleh pada Arka, seolah berkata, "Inilah rumahku, tempat di mana aku ingin beristirahat selamanya." Arka memahami pesan itu. Dengan berat hati, ia memeluk Raga untuk terakhir kalinya. Malam itu, Raga menutup matanya di bawah sinar bulan. Dengan Arka di sisinya, memberikan penghormatan terakhir kepada penjaga yang telah membesarkannya. Pagi harinya, Arka menguburkan Raga di tempat itu, di bawah pohon besar di puncak bukit. Ia menandai tempat itu dengan susunan batu sederhana dan berdoa agar roh Raga terus menjaga hutan, seperti yang selalu ia lakukan semasa hidup. Arka kembali ke desanya, tetapi kali ini dengan tekad yang lebih besar. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melindungi hutan dan memastikan bahwa hubungan antara manusia dan alam tetap harmonis. Ia menceritakan kisah tentang beruang penjaga kepada anak-anak desa agar mereka mengingat pentingnya kasih sayang dan tanggung jawab terhadap alam. Dan meskipun Raga telah tiada, Arka tahu bahwa semangat beruang itu masih hidup dalam hutan, dalam angin yang berhembus lembut, dan dalam hatinya selamanya. Bertahun-tahun setelah kepergian Raga, Arka terus menjaga hubungan antara desa dan hutan. Namun suatu hari, sebuah ancaman besar muncul. Sekelompok orang dari luar desa datang dengan alat berat dan rencana untuk menebang sebagian besar hutan untuk dijadikan lahan tambang. Mereka tidak peduli pada ekosistem, hanya memikirkan keuntungan. Penduduk desa yang kecil, jumlahnya merasa tak berdaya. Mereka takut kehilangan hutan yang telah menjadi sumber kehidupan mereka selama ini. Melihat ini, Arka tahu ia harus bertindak. Ia tidak hanya berjuang untuk desanya, tetapi juga untuk menghormati warisan Raga. Arka memutuskan untuk memimpin penduduk desa dalam mempertahankan hutan. Ia mengingat semua yang diajarkan Raga, keseimbangan, keberanian, dan cinta pada alam. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang hutan, ia menyusun rencana cerdas. Arka memimpin penduduk desa membuat jebakan alami di sepanjang jalan menuju hutan. Mereka menanam kembali tanaman berduri di jalur yang dilalui alat berat, menggunakan suara binatang untuk membuat para pekerja ketakutan, dan bahkan memanfaatkan lebah liar untuk mengusir mereka. Hutan seolah-olah ikut membantu mereka menjadi sekutu yang kuat. Namun, meskipun usaha mereka berhasil memperlambat, para pekerja tidak menyerah. Mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Arka sadar bahwa ia membutuhkan cara lain untuk melindungi hutan, sesuatu yang lebih besar daripada perlawanan fisik. Ia mengingat sebuah legenda yang sering diceritakan Raga kepadanya di masa kecil, tentang roh hutan, entitas yang dipercaya sebagai penjaga abadi hutan belantara.
Arka pun memutuskan untuk memohon bantuan roh hutan. Di malam hari, di bawah cahaya bulan purnama, Arka memanjat puncak bukit tempat Raga dimakamkan. Ia membawa madu dan bunga-bunga liar sebagai persembahan. Ia berlutut di bawah pohon besar dan berbicara ke arah langit. Roh hutan, jika engkau mendengarku, aku memohon bantuanmu. Bantu aku melindungi rumah ini, tempat yang telah memberi kehidupan bagi kita semua. Aku tidak akan menyerah, seperti Raga tidak pernah menyerah untuk melindungiku. Hening menyelimuti malam, hingga tiba-tiba angin mulai berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang seolah berbicara, dan dari kegelapan terdengar suara gemuruh yang mirip dengan geraman Raga. Saat itu, Arka merasa kehadiran yang hangat dan kuat di sekelilingnya. Pagi harinya, ketika para penebang pohon datang lagi, mereka dikejutkan oleh keajaiban. Hutan tampak berubah. Pohon-pohon yang telah ditebang malam sebelumnya tumbuh kembali dengan cepat, dan jalanan yang mereka buat dipenuhi oleh tanaman merambat yang tebal. Kawanan binatang liar berdiri berjaga di sepanjang perbatasan hutan, mengintimidasi para pekerja. Ketakutan, para penebang pohon meninggalkan tempat itu. Desas-desus tentang hutan yang bernyawa menyebar, membuat perusahaan tambang mundur sepenuhnya. Hutan berhasil diselamatkan. Arka tahu bahwa keajaiban ini adalah hasil dari campur tangan roh hutan, tetapi ia juga percaya bahwa semangat Raga adalah bagian dari itu. Hutan kini dilindungi oleh legenda baru, kisah tentang seorang anak yatim yang diasuh oleh seekor beruang dan kemudian menjadi pelindung hutan. Penduduk desa menghormati Arka sebagai pemimpin yang bijaksana, sementara Arka merasa bahwa dirinya hanya seorang penjaga, melanjutkan tugas yang diwariskan oleh Raga. Ia mendirikan sebuah tugu di tepi hutan, menggambarkan seekor beruang besar yang menggendong seorang anak kecil sebagai simbol kasih sayang antara manusia dan alam. Dan hingga akhir hidupnya, Arka terus menjaga hutan, memastikan bahwa warisan Raga tetap hidup, tidak hanya di antara pepohonan, tetapi juga dalam hati setiap generasi yang mendengar kisahnya.